Jam 8 pagi sebuah mobil SUV berhenti di depan rumah Ayla. Dua orang pria berbadan kekar keluar. Keduanya sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Celana hitam dan kaos oblong warna hitam dilapisi jaket kulit warna hitam juga. "Bos, udah siap?" tanya salah satunya. "Kalian ngapain pakai serba hitam gini? Mau mereka curiga, hah?" Pekik Saki, matanya melihat ke sana kemari takut ada orang lain. "Maaf, bos. Kami tidak tahu," ucapnya menundukkan kepala. "Cek, ya udah. "Udah terlanjur juga," ujar Saki. Ia melengos ke dalam rumah. Sedangkan dua orang itu masih setia berdiri di dekat mobil. Ajat melihat kedatangan orang suruhan Saki, ia mengernyitkan keningnya. Siapa mereka? Siapa sebenarnya Saki? Orang seperti apa yang aku jadikan menantu itu? Ajat kembali masuk ke dalam rumah menyusul Saki. "Saki," panggil Ajat. Saki yang sedang memasukkan charger ponsel ke dalam tas selempangnya menoleh. "Ya, Pak. Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ajat langsung. Maksud Bapak?" tanya Saki gugup. "Siapa kamu? Kenapa ada mereka di luar?" Ajat menunjuk dua orang yang berdiri di luar melalui jendela. "Saya yakin kamu bukan orang sembarangan. Mana ada sopir angkot dijemput sama pengawal. Kamu jangan kira saya ini orang kampung yang bodoh. Katakan siapa kamu sebenarnya?" Mendengar suara ribut, Ayla ibunya dan juga Arkan datang menghampiri Saki dan juga Ajat. "Ayah naon apa? Kok ribut-ribut?" tanya Ulfa. "Cepat jawab kamu," bentak Ajat. "Tampilan begini, kalian yakin dia seorang sopir angkot?" Ajat bertanya pada anggota keluarganya. Memang sejak awal Ayla kenal Saki, penampilan pria itu berbeda dari sopir pada umumnya. Pakaian yang bermerek, wajah tampan dan mulus juga berkulit putih bersih. Dan saking tampannya, wajahnya menyerupai orang Timur Tengah. Saya. Jawab. Jangan jadi gagu begitu, kamu." Saki dan Ayla terperanjat, begitu juga dengan Arkan. "Mereka kawan saya di Jakarta, Pak. Sebagai sopir angkot, banyak sekali kenalan dari berbagai kalangan." Beruntung Saki cepat berpikir untuk mencari jawaban yang tepat. Ia harus berpura-pura untuk saat ini. Atau orang tua Ayla tidak akan mengizinkan dirinya membawa putri sulungnya. Jika ia katakan kalau Saki anak orang kaya, bisa saja mereka berpikiran buruk tentang nasib Ayla di Jakarta nanti. Zaman sekarang tidak jarang keluarga mertua yang menganiaya menantunya yang miskin dan lugu. Saki tahu itu karena mamanya hobi sekali nonton drama menangis di sinetron Ikan Terbang. Jadi, ia berpikir kalau emak-emak zaman sekarang akan mudah terpengaruh oleh kisah dalam drama tersebut. "Yakin kamu tidak berbohong, hah?" bentak Ajat lagi. "Iya, Pak. Saya panggil mereka buat bantu jemput, biar ngirit ongkos. Kebetulan mereka sedang touring di daerah Puncak. Jadi bisa sekalian pulang jemput saya dulu, Pak." Begitu, jelas Saki dengan mimik wajah yang serius. Ajat mengangguk-anggukkan kepala. Penjelasan Saki masuk akal, jadi dia tidak menaruh curiga pada Saki. "Awas aja, kalau kamu ini orang jahat. Apalagi kalau sampai nanti malah menjual putri saya sama mereka." "Astagfirullah, apa?" pekik Ayla dan Ulfa. "Bapak ini ada-ada aja.
Emang muka saya ada tampang penjahat penjualan manusia apa? Saya bukan ahli dalam bidang seperti itu, kalau jual properti baru saya jagonya. Saki menyadari kesalahannya saat berbicara. Tapi rupanya aja tidak begitu memperhatikan ucapan Saki sehingga tidak membahas lagi masalah itu. Baiklah, walaupun kamu berbohong. Wajah kamu sudah terekam di kamera pengawas lalu lintas di perempatan. Saya mengenal banyak petugas di sana. Jadi tinggal melacak keberadaan kamu dan kamu akan mudah dibekuk, ancam Ajat. Baik, Pak. Saya siap dihukum jika saya salah. Tapi saya janji, saya akan jaga anak Bapak. Minggu depan Bapak bisa datang ke Jakarta jika tidak percaya. Tidak bisa. Minggu depan akan ada hajatan di keluarga saya. Saya suruh Ayla pulang buat bantu acara hajatan. Malah dia sendiri yang bikin acara dadakan, keluh Ajat. Tapi disesali juga percuma. Lebih parah jika para tetangga akan tahu jika Ayla nikah dadakan karena Hamidul. Apa saya bisa membawa Ayla sekarang juga? Orang tua saya sudah menunggu menantunya datang, ucap Saki. Ayla memegang erat tangan ibunya dan menggeleng. Ia tidak mau ikut Saki orang asing yang kini sudah menjadi suaminya. Ia bahkan tidak tahu seperti apa Saki dan keluarganya. Mereka sama sekali belum saling mengenal. Ayo, Neng. Ikut suami sekarang. Emak yakin nak Saki orang baik. Jikapun dia bukan orang baik, emak orang pertama yang akan menggantung lehernya. Janji seorang ibu pada anaknya yang akan pergi dengan orang asing. Dalam hati sebenarnya kedua orang tua Ayla merasa cemas. Kecemasannya jauh lebih besar dibanding saat pertama kali Ayla berangkat merantau. Mereka belum tahu akan seperti apa masih anaknya di sana. Tapi terus berdoa dan berharap jika Ayla tidak akan menemukan lagi kesulitan setelah badai besar menerjangnya. Dengan erat hati orang tua dan adik Ayla melepas kepergiannya. Ayla terus menggenggam tangan ibunya saat hendak masuk ke dalam mobil. Saki menarik pelan tubuh Ayla sampai genggaman itu terlepas. Barulah Saki mendorong pelan Ayla agar masuk lebih dulu. Pak, Bu, Dek. Kami pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Saki kemudian masuk ke dalam mobil dan menutupnya. Tangan Ayla melambai dengan derai air mata. Ia tidak rela berpisah dari keluarganya. Mobil bergerak semakin jauh, Ayla masih bisa menatap keluarganya dari jendela belakang mobil. Sepanjang perjalanan Ayla terus menangis dan Saki membiarkannya. Tidak ada yang bersuara sampai tidak terdengar lagi tangis Ayla karena perempuan itu tertidur. Bos, ibu bos kayaknya tidur deh. Pria di samping kemudi menoleh ke belakang. Tadi ia melihat Ayla tertidur dari pantulan cermin. Saki melirik Ayla yang tertidur di sandaran kursi. Capek banget kamu ya, nangis terus dari tadi. Saki menarik kepala Ayla agar ia tidur berbantal pangkuannya. Sedikit terusik tidur Ayla tapi tidak sampai membangunkan tidurnya. Ia hanya membalikkan posisi tidurnya dengan menghadap perut Saki. Ayla memeluk perut Saki yang ia kira mungkin adalah giling. Ada gelenyar aneh saat hembusan dari mulut dan hidung Ayla menyentuh perutnya. Sit. Kenapa, bos? Tanya keduanya. Diam. Lanjutkan saja tugas kalian. Nggak usah nengok ke belakang. Sergah Saki. Iya, bos. Pria yang mengemudi memutar kaca spion di atasnya agar menghadap atap mobil. Kemudian kembali fokus mengemudi menuju Jakarta.
Perjalanan dengan kendaraan pribadi lebih menghemat waktu. Apalagi orang Saki bisa diandalkan dengan mencari jalan tikus agar cepat sampai. Beruntung hari libur jadi tidak terlalu terhambat kemacetan. Yang dimana di daerah sana banyak sekali pabrik industri, dari mulai garmen, pabrik sepatu, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Jika saat jam pagi dan pulang kerja akan dipadati oleh kendaraan roda 2 dan juga angkot. Para karyawan yang datang bekerja atau pulang akan memadati jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Begitulah setiap hari di jam kerja. Belum lagi kendaraan berat seperti truk, peti kemas dan kendaraan berat perusahaan semen yang akan menambah daftar panjang pengguna jalan. Hanya satu kali mereka istirahat untuk makan, akhirnya tiba juga di ibu kota. Mobil langsung bergerak ke pemukiman elit dan langsung masuk ke halaman rumah yang diberi pagar setinggi 2 meter. Saki menepuk pipi Ayla yang sedang nyenyak tidur untuk kesekian kalinya. "Ayla, ayo bangun. Kita sudah sampai," ucap Saki pelan. Sedangkan kedua orang di depannya sudah turun lebih dulu. Ayla mengerjapkan matanya, "Di mana ini?" tanya Ayla. Ia celingukan ke sana kemari. "Kita udah nyampe, ayo turun." Sampai mana? Ini di mana? Ini rumah siapa?" Ayla terperangah melihat bangunan mewah yang tinggi menjulang. "Rumah orang tuaku," jawab Saki enteng kemudian turun. "Apa?" Ayla lebih terkejut lagi saat mendengar jawaban Saki. Ayla masih mematung di depan bangunan megah nan tinggi itu. Ini bukan rumah menurutnya, tapi merupakan istana. Semua cat berwarna putih, ada beberapa pilar tinggi di beberapa sisi. "Hei, kau malah bengong. Ayo masuk," ajak Saki. Ini beneran rumah kamu?" "Bukan. Ini rumah orang tuaku. Aku belum punya rumah, aku masih numpang sama mereka." "Hah?" Namun Ayla tidak bisa lagi berkata-kata karena Saki sudah berjalan lebih dulu. Sebelum masuk, Ayla melihat sekeliling. Di bagian samping terdapat beberapa mobil mewah dari yang hanya ada 2 pintu sampai mobil yang kapasitasnya bisa sampai 10 orang. Rumah orang tuanya. Berarti dia anak orang kaya, dong. Terus kenapa malah jadi sopir angkot? Gumam Ayla. Ayla menoleh ke depan, ternyata Saki sudah jauh beberapa langkah. Dengan langkah pelan dan penuh keraguan-raguan Ayla melangkah masuk. Saat berada di depan pintu utama saja sudah ada 2 orang art menyambutnya dengan senyuman dan menundukkan kepala. "Ayo, sini." "Malah bengong di situ," ucap Saki. Ia melambaikan tangannya pada Ayla. Mau tidak mau Ayla ikut masuk mengikuti langkah Saki masuk lebih ke dalam lagi. Suasana rumah ini sangat mewah dengan seluruhnya putih dan ada beberapa aksen goldnya. Persis seperti rumah-rumah orang Arab, atau rumah India di film yang sering ditonton. Ruang tamu sangat luas seluas lapangan bola di kampungnya. Ada piano di sudut ruangan, ada juga meja biliar. Semakin ke dalam furnitur rumah itu lebih lengkap dan semua terlihat mewah dan elegan. Ada sofa ruang keluarga juga televisi berukuran sebesar layar tancap menggantung di dinding. "Duduk dulu, aku panggil mama sebentar." Saki menyuruh Ayla duduk di salah satu sofa. Ayla pun nurut dan saat duduk ia seakan tenggelam di dalam sofa yang sangat empuk. Saki masuk ke dalam untuk memanggil mamanya, sedangkan 2 art tadi pergi ke dapur untuk menyiapkan minum untuk anak majikannya. Tidak lama kemudian, Kinanti dan Attar datang bersama dengan Saki di belakangnya.
Ayla segera berdiri dan membungkuk. Ia merasa canggung berhadapan dengan dua orang yang telah menjadi mertuanya itu. Wah, jadi ini mantu mama. Cantik banget sih, ucap Kinanti. Kemudian merangkul Ayla setelah Ayla menyalami Kinanti. Ayla beralih bersalaman dengan Attar. Kemudian keempatnya duduk lagi di sofa. Salam kenal, Tante. Ayla menunduk canggung. Hus, kok Tante? Mama dong, kan kamu sekarang menantu Mama. Berarti anak Mama juga, sama kayak Saki. Ayla hanya bisa tersenyum lagi-lagi dengan perasaan canggung. Ya, kamu gak usah sungkan. Sekarang kami adalah keluargamu. Jadi kalau ada apa-apa jangan ragu untuk cerita, ucap Attar menambahkan. Oh, iya. Gimana, Saki bikin repot nggak selama di perjalanan dan di sana? Tanya Kinanti. Ayla menggeleng, nggak, Tan Ma. Justru Ayla mau minta maaf, ucap Ayla seraya menunduk. Loh, kok minta maaf? Yang salah di sini itu anak Mama, Saki. Kamu hanya korban, ujar Kinanti. Dia sangat bijaksana dan berkelas. Tidak pernah memandang rendah orang lain. Dalam pertemanannya tidak pandang bulu. Siapapun itu dan dari mana asalnya, asalkan kejujuran dan kesetiaan, Kinanti mau berteman. Tidak seperti ibu sosialita pada umumnya yang bergaul dengan istri pejabat atau pengusaha. Kinanti sendiri memiliki ruang lingkup pertemanan dari mulai ibu RT, ibu PKK, dan ibu-ibu lainnya yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Tetapi, ia juga tidak kekurangan teman dari kalangan atas. Kinanti selalu menyesuaikan diri di mana dia berada. Tapi, bapak saya udah bikin Bang Saki babak belur seperti itu. Bahkan tadi pagi sampai susah bangun karena masih kesakitan, ucap Ayla merasa bersalah. Kinanti dan Attar melihat ke arah Saki yang masih terdapat lebam di beberapa tempat. Tapi mereka tidak marah sama sekali. Itu wajar. Bahkan papa merasa terwakili dengan bapak kamu. Awalnya papa ingin hajar dia lebih dari itu, hanya saja papa takut terjerat kasus KDRT. Jadi jika bapak kamu yang hajar itu lebih baik, ujar Attar. Ia malah mendukung tindakan Ajat yang menghajar abis putranya. Bukan tidak sayang pada anaknya, tapi Attar sadar seorang ayah akan membela putrinya yang telah dirusak oleh orang lain. Orang tua mana yang tidak akan marah jika putrinya mengalami hal seperti Ayla? Attar juga memiliki seorang anak perempuan. Dulu juga ia merasakan hal seperti Ajat. Ketakutan dalam menjaga pergaulan dan kehormatannya. Sampai putrinya ia serahkan pada pria yang tepat, barulah Attar merasa lega hatinya. Mama papa nggak marah. Kinanti dan Attar kompak menggeleng. Tapi kenapa kalian setuju Bang Saki menikahi saya? Saya hanya orang biasa, bahkan sangat jauh berbeda dari keluarga ini. Kami tidak sebanding, ucap Ayla. Kinanti tersenyum hangat, tangannya terulur mengelus perut Ayla. Di sini ada calon cucu Mama. Mana mungkin Mama tega membiarkannya lahir tanpa keluarga yang lengkap. Lagian sudah seharusnya Saki bertanggung jawab. Dan juga, Mama tidak pernah membeda-bedakan kasta. Mau pernikahan kalian terpaksa atau terencana, Mama sama Papa tidak akan menghalanginya. Bagi kami kedudukan itu sama di mata Tuhan. Mata Ayla berembun, ternyata orang kaya di kota itu tidak seburuk yang ia kira. Masih ada orang kaya baik yang tidak pernah membedakan status.
Ketakutan akan memiliki mertua yang galak sirna sudah. Rasa minder kala melihat seperti apa mertuanya kini lenyap. Ayla justru merasa nyaman berada dalam keluarga suaminya ini. Ayla, apa kamu tidak masalah kalau tinggal bersama kami? Karena meski Saki sudah punya tempat tinggal sendiri, tapi saat ini kamu sedang hamil. Mama takut nggak ada yang jaga kamu nantinya. Dan juga, di sini pasti akan sepi kalau Saki pergi juga. Ayla tersenyum ramah, nggak masalah, Ma. Dimanapun Ayla tinggal, lagian Ayla sudah terbiasa hidup sederhana. Ya sudah. Kamu masuk kamar dulu Gih, bersih-bersih dulu. Abis itu kita makan siang. Saki beranjak dan mengajak Ayla ke lantai atas. Di sana ada 2 kamar, yaitu kamar Saki dan juga kakaknya. Karena kakaknya ikut suaminya, maka kamar itu kosong. Sesekali dipakai saat kakaknya Saki menginap. Saat membuka pintu kamar Saki terlihat kamar Saki yang sangat luas, ada mungkin 10 meter persegi. Tempat tidur big size, lemari, meja kerja, sofa dan juga kamar mandi yang juga berukuran luas, seluas ruang tamu di rumahnya. Simpan barang-barangmu di sana, tunjuk Saki pada sebuah lemari yang masih kosong. Ayla ragu, apa pantas pakaian kumuh ini masuk ke dalam lemari mewah seperti itu, batin Ayla. Apa hobimu itu tukang bengong? Dari tadi saya perhatikan kamu bengong mulu, celetuk Saki. Abang udah bohong sama aku dan juga orang tuaku. Abang bilang hanya seorang sopir, tapi nyatanya ini semua apa? Saki terkekeh pelan, saya memang bilang sama kamu saya sopir. Saat saya masih jadi sopir angkot. Tapi pas bapak tanya pekerjaan aku, dan kamu yang jawab duluan kalau aku ini sopir angkot. Jadi siapa yang bohong di sini? Tadinya aku mau bilang sama bapak. Kamu keburu ngomong begitu, ucap Saki santai. Ya kenapa abang gak bantah coba, kalau itu gak bener. Malah diem aja, ucap Ayla mencebikkan bibirnya. Sudahlah, gak perlu dibahas itu. Lagian bukan untuk dibanggakan juga. Sekarang tata aja pakaianmu di sana, ucap Saki. Ayla menggeleng, gak usah deh. Ditaruh di tas aja, pakaianku jelek. Nggak pantas masuk lemari mewah. Gerakan tangan Saki yang sedang membuka lemari terhenti, ia berbalik dan menatap tajam Ayla. Kamu sekarang istri saya. Siapa yang bilang tidak pantas? Ayla menundukkan kepalanya. Oke, kok itu yang membuatmu minder? Nanti malam aku ajak kamu belanja pakaian yang lebih pantas menurutmu. Saki kembali menutup pintu lemari dan ia membuka laci miliknya, mengambil satu setel pakaian dari sana. Kemudian berlalu menuju kamar mandi. Orang seperti apa yang aku nikahi, ya Allah. Gumam Ayla menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup.